Two people had been killed and chopped up into little pieces. It became a very sensational case. He talked about an American girl. She was set to fire when she was still breathing. Nobody could, imagine that this person could be A serial killer on the loose. He will find me. He will find me and kill me. Halo, welcome back di Tuan Story. Tuan Story suka bercerita tentang tokoh kejahatan, horor maupun misteri dari seluruh dunia. Untuk kalian yang suka dengan cerita kejahatan, horor maupun misteri, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Hari ini, Tuan Story akan menyelami kisah nyata seorang pria yang dikenal dengan julukan The Serpent. Nama ini diberikan bukan tanpa alasan, karena ia licin, manipulatif, dan mampu melarikan diri dari berbagai situasi. Ini adalah cerita dari seorang pria bernama Charles Sobachrat, pembunuh berantai yang mengubah Asia Tenggara menjadi ladang berburu para korbannya. Mari kita mulai kisahnya. Charles Sobachrat lahir pada 6 April 1944 di Saigon, Vietnam. Ibunya seorang Vietnam dan ayahnya seorang India. Ketika ayahnya meninggalkan keluarganya, Charles dibawa ke Prancis oleh ibu dan ayah tirinya. Namun, kehidupannya tidak pernah benar-benar stabil. Sejak usia muda, Charles memiliki dua keahlian yang akan menjadi senjatanya di masa depan. Karisma yang memikat dan kecerdasan yang luar biasa. Sayangnya, kedua hal ini ia gunakan bukan untuk kebaikan, melainkan untuk menipu dan memanipulasi orang lain. Di Prancis, Charles mulai terlibat dalam kejahatan kecil seperti pencurian mobil dan penipuan. Dia bahkan keluar masuk penjara sejak usia muda. Namun, setiap kali ia ditangkap, ia tidak pernah menjadi jera. Sebaliknya, Charles mempelajari cara-cara baru untuk melarikan diri dan memperhalus kemampuannya dalam manipulasi. Dengan cepat, Charles menjadi ahli dalam menyamar, memalsukan dokumen, dan merayu siapapun yang ia anggap sebagai target. Pada tahun 1970-an, Charles pindah ke Asia bersama Maria Andrew Leclerc, seorang wanita asal Kanada yang menjadi kaki tangannya. Mereka menetap di Bangkok, Thailand, pusat dari hippie trail, sebuah rute perjalanan populer bagi para backpacker muda dari Eropa dan Amerika. Di Asia Tenggara, Charles menemukan target yang sempurna. Turis muda yang tidak berpengalaman, mudah menyerah, dan seringkali bepergian tanpa pengawasan. Dia berpura-pura menjadi pengusaha permata yang kaya, seorang dermawan, atau bahkan teman baik. Setelah mendapatkan kepercayaan korbannya, Charles menggunakan cara yang sangat licik. Dia meracuni mereka secara perlahan, membuat mereka sakit parah. Saat korban kehilangan kendali, Charles berpura-pura melawat mereka, tetapi sebenarnya mencuri barang berharga dan paspor mereka. Dalam beberapa kasus, ia membunuh korban untuk memastikan mereka tidak bisa melaporkannya. Korban-korbannya sering ditemukan dalam kondisi mengenaskan, seperti Teresa Knowlton, yang ditemukan tenggelam dengan pakaian renang di Thailand. Hingga Charles Sobachrat ini dikenal dengan sebutan We called it the Bikini Killings. Nobody knows that he did it because there's never been convicted in a court of law of murder. He's a devil, born devil. Jejak kejahatan Charles Sobachrat akhirnya mulai terungkap berkat kerja keras seorang diplomat Belanda bernama Herman Nippenberg. Pada tahun 1976, Nippenberg menyelidiki hilangnya pasangan Belanda, Henk Bing Anja dan Cornelia Hamke. Dia berhasil mengumpulkan bukti yang menghubungkan Charles dengan berbagai pembunuhan di Asia Tenggara. Tanpa dedikasi Nippenberg, mungkin Charles akan terus lolos dari keadilan. Ini membuktikan bahwa keberanian untuk melawan kejahatan bisa datang dari siapa saja.
Charles akhirnya ditangkap di India pada tahun 1976. Tetapi, ia menunjukkan kecerdikannya sekali lagi dengan cara melarikan diri dari penjara pada tahun 1986. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, Charles membuat kesalahan fatal. Ia malah kembali ke Nepal pada tahun 2003, di mana ia langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hingga pada tahun 2022, Charles Sobhraj akhirnya dibebaskan dari tahanan Nepal setelah dipenjara selama 19 tahun. Alasan pembebasan itu adalah karena Charles Sobhraj punya masalah sakit jantung. Kisah Charles Sobhraj tetap menjadi pengingat betapa bahayanya manipulasi dan kejahatan yang tersembunyi di balik pesona seseorang. Kisah ini juga menginspirasi dalam pembuatan film The Servant pada tahun 2021 kemarin. Kisah Charles Sobhraj ini bukan hanya tentang kejahatan, tetapi juga tentang perjuangan untuk keadilan. Dari kisah ini kita belajar bahwa pesona dan kata-kata manis seringkali menutupi niat jahat. Berhati-hatilah kepada siapa Anda memberikan kepercayaan, karena tidak semua orang yang tersenyum adalah teman. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa keadilan, meski lambat, selalu menemukan jalannya. Berkat keberanian dan dedikasi orang-orang seperti Herman Nippenberg, kebenaran akhirnya terungkap. Kehidupan ini adalah pilihan. Kita bisa memilih menjadi seperti Charles Sobhraj yang menggunakan kecerdasan untuk merugikan orang lain. Atau kita bisa memilih menjadi seperti Herman Nippenberg yang berjuang demi kebaikan. Pilihan ada di tangan kita, dan pilihan itu menentukan warisan yang akan kita tinggalkan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian percaya bahwa kebenaran selalu menang? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.